Assalamualaikum Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu, sehat-sehat keluarga. Ya, tolong doakan gue ya bisa fit, karena ini sebenarnya situasi badan tidak 100% fit. Kerjaan juga lagi padat-padatnya. Tapi gue sempatkan kali ini membahas, ada update. Sumbernya satu dari Sky ya, Sky News, Sky Sports. Ada beberapa update pemain terkait dengan Manchester United ya, nanti akan gue komentari juga. Pertama, langsung saja ini dari Dean Henderson. Kiper ini dikabarkan sangat diminati oleh Nottingham Forest, ingin dipermanenkan. Musim lalu Dean Henderson ini tampil kurang lebih 20 pertandingan dan harusnya bisa lebih banyak lagi. Sayangnya dia cedera sehingga Nottingham Forest harus mendatangkan Keylor Navas secara pinjaman dari PSG, dan Keylor Navas ini akan kembali ke PSG. Dan ya, Nottingham Forest akan berusaha untuk mempermanenkan Dean Henderson. Itu kabar pertama. Kabar kedua, yaitu adalah kapten Manchester United, Harry Maguire. Pemain ini dikabarkan juga punya peluang yang besar untuk cabut ya. Erik ten Hag, by the way, memberikan pendapat kalau dia suka dengan pemain ini dan tidak masalah kalau Harry Maguire ini stay di Manchester United. Tapi keputusan ada pada Harry Maguire itu sendiri. Nah, kenapa bisa demikian? Feeling gue, asumsi gue, Erik ten Hag punya peran ataupun juga prioritas dari Harry Maguire yang berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Apa itu? Pilihan. Dia bukan lagi pilihan pertama, bahkan mungkin bukan lagi pilihan kedua. Dan ya, Harry Maguire harus memutuskan masa depannya terkait dengan kesempatan bermain di tim nasional Inggris ya kan, untuk menjaga peluangnya, di samping juga usianya yang sudah semakin ya 30 tahun ya kan. Apakah dia tetap ingin bermain di level tertinggi dengan menit bermain yang tinggi pula, itu yang harus diputuskan oleh Harry Maguire. Selain itu, Fred, Scott McTominay dan juga Anthony Martial dikabarkan bisa cabut dari Manchester United kalau ada tawaran yang dinilai oleh Manchester United ini bagus yang bisa datang ke klub. Itu dia mengenai pemain ya, dikabarkan oleh Sky Sports. Mengenai gelandang, ya dikabarkan kalau Mason Mount ini sedang akan diproses atau bahkan sudah dimulai prosesnya ya. Artinya mendatangi Chelsea, mengetuk pintu Chelsea, Manchester United ini, terutama soal harga. Karena ada gap yang cukup besar antara harga yang dipasang oleh Chelsea dan juga yang dianggap pantas oleh Manchester United. Manchester United dikabarkan oleh Sky bisa menggunakan senjata dalam tanda kutip untuk mendatangkan Mason Mount ini ya, yaitu adalah 1 tahun, sisa 1 tahun kontrak dari sang pemain ini dengan Chelsea. Dan Chelsea tentu saja akan berusaha untuk tidak kehilangan pemain ini secara gratisan musim depan. Nama gelandang lain yang dikaitkan, yang dikabarkan oleh Sky adalah Declan Rice. Pemain ini juga masuk pertimbangan untuk didatangkan oleh Manchester United, walaupun harga yang dipasang ini cukup tinggi. West Ham tidak ingin kehilangan kaptennya dengan harga murah, walaupun sang kapten juga sudah jelas ini ya, tidak ingin berlama-lama lagi ada di West Ham. Gelandang lainnya yang dikaitkan adalah Moises Caicedo. Bahkan dikabarkan oleh Sky, ada 3 klub Liga Inggris yang menempatkan Moises Caicedo ini sebagai buruan utama. Salah satunya adalah Manchester United. Brighton sendiri ya, Roberto De Zerbi sudah bersiap untuk kehilangan 2 gelandang utamanya musim lalu, yaitu adalah Alexis McAllister yang sudah sangat dekat bergabung dengan Liverpool dan juga Moises Caicedo. Menurut gue bagaimana peluang tersebut besar, tapi nampaknya harga nih dari Moises Caicedo akan tinggi. Kenapa? Musim lalu Arsenal mendekati, dipasang harga 70 juta, tidak dilepas oleh Brighton. Yang sekarang berapa nih harganya di musim panas? Cukup menarik untuk diikuti. Kabar pemain gelandang lainnya adalah Marcel Sabitzer, dikabarkan oleh Sky ini masih ada kemungkinan untuk stay. Melihat situasi dari ya para pemain gelandang dari Manchester United, walaupun pemain ini minim kontribusi, bahkan di akhir musim dia harus absen ya kan karena cedera, tapi disebutkan sekali lagi oleh Sky masih tetap ada kemungkinan stay. Manchester United sendiri pergerakannya di bursa musim panas nanti, terutama terkait dengan budget ya, akan tergantung oleh 2 faktor disebutkan. Nomor 1 adalah income dari penjualan pemain dan juga budget dari owner yang baru yang prosesnya masih terus berlangsung.
Pindah posisi kali ini adalah striker. Manchester United ini dikabarkan mengincar 2 striker sekaligus bahkan. Satu striker yang memiliki pengalaman ya, yang satu lagi adalah striker muda yang memiliki potensi yang tinggi, yang besar di musim-musim selanjutnya. Ini sama seperti yang gue inginkan ya kan, dan gue harapkan juga. Dan nama yang dihubungkan dikabarkan oleh Sky seperti biasa, dan nama-namanya tidak ada nama yang baru ini ya, Harry Kane dan juga Victor Osimhen. Harry Kane sendiri dikabarkan oleh Sky ini akan complicated, akan rumit karena ada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Real Madrid berminat terhadap striker ini, di samping Tottenham Hotspur juga ingin mempertahankan sang striker. Jadi kemungkinannya ada 2 untuk stay di Tottenham Hotspur. Bisa saja Harry Kane ini menandatangani kontrak baru ya, yang lebih panjang lagi, atau ya tetap stay di Tottenham Hotspur 1 musim lagi, dan ya Tottenham akan kehilangan Harry Kane secara gratisan. Kemungkinan itu dikabarkan oleh Sky masih bisa terjadi. Nama lainnya yang dikaitkan dengan Manchester United adalah pemain muda Denmark yang membela Atalanta saat ini, Rasmus Højlund. Rasmus Højlund ini disebut juga diminati oleh Manchester United, bahkan sang pemain akan mengganti agennya. Agen pemain ini ya, menjadi agen yang sama dengan Erik ten Hag. Nah, ini dikaitkan juga dengan kemungkinan akan datang ke Manchester United. Harga dari Rasmus Højlund ini, kalau gue ikutin, harganya cukup tinggi, sekitar 50 juta. Walaupun menurut gue secara ringan amatiran, dia punya pemain ini punya kualitas, punya potensi, punya harapan bisa menjadi pemain yang lebih besar lagi ya. Tapi tentu saja kalau datang ke Manchester United sebagai pemain yang diandalkan untuk musim depan, menurut gue levelnya belum ada di sana nih, belum ada. Bukan berarti nggak ada, tapi belum ada, sehingga memang masih butuh waktu untuk diproses nih supaya bisa lebih berkembang lagi. Selain itu, dari Sky juga membahas tentang pemain belakang, Kim Min-jae. Pemain Korea ini punya 45 juta release clause. Dan Manchester United sudah mengikuti dan juga meminati pemain ini sejak lama, sehingga ada peluang tentu saja untuk datang ke Old Trafford. Nah, kembali lagi ke kiper di Sky ini ya, dibahas tentang David De Gea. Proses kontrak barunya ini berlangsung dengan positif, tapi belum ada deal, belum ada kesepakatan. Oleh karena itu, Manchester United juga memiliki plan B. Siapa itu plan B-nya? Disebutkan oleh Sky adalah Diogo Costa untuk jaga-jaga. Pembahasan kontrak baru dari David De Gea sendiri ini meliputi pemotongan gaji ya, karena David De Gea menerima gaji yang salah satu yang tertinggi dan kabarnya akan berkurang banyak nih di Manchester United. Baik itu Erik ten Hag, Manchester United dan juga David De Gea sama-sama ingin bekerja sama lagi ya. Walaupun demikian, kesepakatan ini masih belum diraih. Erik ten Hag sendiri dalam banyak kesempatan mendukung bahkan membela David De Gea dan ingin sang kiper ini stay di Manchester United, walaupun tidak bisa memberikan jaminan kalau sang pemain dari Spanyol ini akan tetap menjadi pilihan utama di Old Trafford musim depan. Dikabarkan juga, kalau gue sambung dengan berita lainnya, adalah ya Manchester United mengincar pemain atau posisi kiper ya, yang usianya lebih muda, yang punya potensi, yang dinilai juga bisa memberikan kompetisi bagi David De Gea untuk musim-musim selanjutnya. Bahkan sang pemain ini akan dijadikan proyeksi untuk bisa menggantikan David De Gea dalam musim yang tidak jauh dari sekarang ya. Dan ini menurut gue langkah yang sebenarnya smart, kalau bisa terjadi ya. Nah, kurang lebih demikian itu kabar dari Sky. Menurut gue kabarnya banyak pemain yang sudah pernah disebutkan di beberapa sumber sebelumnya. Artinya apa? Kalau menurut gue ringan amatiran ini sudah bisa direka-reka siapa-siapa saja yang diincar sebenarnya oleh Erik ten Hag ya kan, siapa-siapa saja yang masuk dalam list dari Erik ten Hag. Prioritas jelas ada di striker, dan gue melihat betul memang Harry Kane ini ada di daftar teratas. Dan nampaknya Manchester United akan berusaha betul untuk mendatangkan striker ini ya, Harry Kane. Baru kemungkinan selanjutnya adalah alternatif-alternatifnya. Tapi menurut gue Erik ten Hag jelas ini menginginkan Harry Kane, dianggap sosok pemain yang perfect, yang ideal
walaupun ada tantangan besar juga. Namun menurut gue kalau berhasil mendatangkan Harry Kane, maka ada hal besar ya, karena gue sangat percaya dengan Erik ten Hag. Kalau rencananya bisa disupport, artinya pemain-pemain yang diincar secara prioritas utama, artinya ada di daftar list yang teratas ini bisa datang ke Old Trafford, ya rencananya akan lebih mulus, kurang lebih demikian untuk musim depan. Ya nanti kalau seandainya ada kabar-kabar lain ya akan gue sampaikan. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United nih kabar-kabar pemain tadi? Kalau ada saran komentar seperti biasa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.